air kelapa itu, air buah kelapa itu akan keturunannya akan menjadi raja Jawa. Tapi juga sudah yang membunuh juga tahu kenapa nggak dibalas, memutuskan untuk telanjang bulat masuk ke gua dan bersemedi seumur hidup. Nah, kuda hitam melihat kuda betina birahi itu. Ya. Ngerikik jatuh. Sultan Hamengkubuwono X tidak punya anak laki, tetapi memaksa dengan apa fatwa rajanya bahwa putrinya boleh menjadi raja sampai ke MK. Oke, Pak Joko, ini kan generasi muda banyak sekali belum mengetahui nih tentang kerajaan kita yang leluhur itu punya kisah-kisah, punya perjanjian-perjanjian. Salah satunya yang saya mau tanya ini tentang perjanjian Wahyu Gagamprit atau Alas Mentaho. Pak Joko, tolong nih, biar enak. Seperti apa itu dasar Alas Gagamprit? Wahyu Gagamprit, perjanjian Wahyu Gagamprit dan atau Alas Mentaho itu. Ini pertanyaan yang menarik sekaligus sensitif. Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin menekankan begini. Apa yang ingin saya jelaskan ini kan memang data-data otentik ilmiahnya memang akan bisa menjadi kontroversi. Tapi sebelum saya berita, saya hanya mau bilang bahwa Indonesia itu adalah atau Nusantara itu sebenarnya memiliki modal politik dan ketatanegaraan tersendiri yang tidak lepas dari historik masa lalu kepemimpinan Nusantara di masa lalu, khususnya di tanah Jawa. Tapi hari ini kan kita menggunakan teori-teori demokrasi, teori-teori modern. Padahal kita punya buku Kartanegara itu. Tapi kita selalu merasa tidak pernah cocok kan. Karena kita terseraput dari akar sejarah historik kepemimpinan kita. Baik, saya mau jelaskan tentang Wahyu Gagamprit, walaupun cerita ini kontroversi dan satu harusnya saya bercerita mulai dari Empu Sindok supaya jelas, tapi karena pertanyaannya Wahyu Gagamprit, oke lah saya ke situ ya. Jadi saya ini tinggal di Mojokerto ya, di Mojokerto. Kalau cerita tema tentang Wahyu Gagamprit itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Wahyu Gagamprit atau beberapa aliran kejawen mengenalnya sebagai perjanjian Alas Mentaho. Jadi begini, tahun 1500-an Majapahit runtuh. Diawali oleh satu peristiwa. Ini dari versi saya ya, versi kami ya. Karena pasti ada versi lain ya. Tapi saya berharap ini tidak sensitif masuk dalam wilayah perdebatan agama ya. Jadi Raden Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Diklaim memiliki seorang putra bernama Raden Patah. Hasil dari pernikahannya dengan Putri Cempo, Putri Campa, Kamboja. Dari satu peristiwa politik, pendekatan politik Mongol, politik China, tapi bukan Cina daratan ya, Cina Mongol. Yang punya sejarah dendam luar biasa pada Nusantara sejak Kerajaan Singasari. Ketika Kertanegara memotong telinga utusan Mongol. Dan kemudian berlanjut kepada satu peristiwa yang lebih besar daripada itu, di mana Arya Wiraraja bersama Raden Wijaya dengan politiknya yang luar biasa mengarahkan serangan Kerajaan Mongol kepada Kediri, karena memang Singasari sudah tidak ada. Nah, mulai saat itu terjadi dendam yang terus berlangsung. Nah, kami dari semua data-data yang tentu saja data-data ini adalah data-data dari hasil wawancara dengan para sesepuh dan segala macam. Nanti kita akan dalami juga secara data-data yang lebih otentik secara ilmiah. Upaya ini terus berlangsung. Bagaimana pembalasan dendam Mongol dari pasukan Tartar itu ya? Kami memprediksi bahwa Raden Patah adalah bagian dari politik ini. Gitu. Yang berkolaborasi dengan kepentingan politisasi Islam, dalam tanda petik politisasi Islam. Bukan Islam agama benar, agama sempurna, saya juga Muslim ya. Tapi politisasi Islam dalam pengertian lebih identik ke Timur Tengah ya, Ottoman pada saat itu ya. Bahwa
Saya ini termasuk orang yang meyakini bahwa penyebaran agama itu adalah bagian dari gold, gospel, and glory. Penguasaan kekayaan Nusantara. Ya, alam ya. Yang paling mudah kan pendekatan budaya, pendekatan keimanan. Saya tidak perlu berpanjang lebar di sini, sudah pasti paham. Paham. Raden Patah itu adalah anak dari Putri Cempa yang diklaim adalah istri sesembahan dari kerajaan Kamboja kepada Brawijaya. Ya, rasnya pasti ras Cina ya. Nah, tetapi dari aliran kami mendeteksi bahwa sebenarnya itu bukan anak Brawijaya V. Jadi dia sudah mengandung. Jadi pada saat Ratu Cempa itu dinikahkan sama Brawijaya, sebenarnya sudah hamil. Sudah mengandung, tapi dengan umur yang masih muda. Raden Wijaya mengetahui itu, lalu kemudian memberikan tempat khusus kepada Putri Cempa ke daerah Sumatera. Dinikahkan dengan salah satu punggawanya. Saya lupa namanya siapa ya. Tapi setelah dewasa, Raden Patah kemudian kembali ke Majapahit, menunjukkan jati dirinya sebagai keturunan raja Brawijaya V. Brawijaya V dengan kebijaksanaannya, dia tidak mau berkonflik panjang-panjang. Ya faktanya, sejarahnya Putri Cempa pernah disembahkan untuk dia sebagai selir. Maka Raden Patah ya dianggap anak. Nah, diberikan kerajaan namanya Kerajaan Demak sebagai cikal bakal lahirnya Mataram Islam. Di Mojokerto, dari aliran yang kami ya, dari aliran seberang masih ada juga versinya. Tapi dari yang kami adalah bahwa Raden Patah melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Ya. Tahun 1500-an. Pada momen Lebaran, di mana anak berkunjung kepada orang tua. Dia membawa pasukan khususnya. Seorang ayah tidak curiga, namanya anak datang harus disambut. Tetapi ternyata ada kepentingan politik di balik itu dan terjadilah penyerbuan ke Majapahit. Nah, singkat cerita, penyerbuan itu berhasil dan Majapahit runtuh. Saya mohon maaf sebelumnya, ada upaya lebih radikal adalah mengislamkan Majapahit. Memaksa Majapahit untuk Islam. Tapi sekali lagi saya tidak mau masuk kepada benar dan tidaknya Islam. Mau benar Islam itu, ini politisasi Islam. Demi kepentingan kemudian politik Timur Tengah nantinya ya. Nah, kan ceritanya Raden Wijaya kemudian dengan bijak tidak mau berkonflik. Ada yang mengklaim bahwa Raden Wijaya masuk Islam untuk melindungi rakyatnya supaya tidak dibantai. Karena pembantainya luar biasa. Kalau di Mojokerto sudah jadi cerita yang lazim ini bahwa orang-orang Jawa yang waktu itu agamanya kejawen, Hindu, dibantai, dipaksa untuk masuk Islam. Nah, Raden Wijaya ada yang bercerita, Raden Wijaya akhirnya menyerah, masuk Islam. Tapi dari versi kami tidak. Bersama Gampingan Sabdo Palonaryo Genggong, dia meninggalkan kewibawaannya sebagai raja, meletakkan mahkotanya di Alas Ketonggo, Ngawi, lalu kemudian naik ke Gunung Lawu dan Muksa. Walaupun waktu ke Gunung Lawu masih dikejar-kejar oleh Demak, dibantu dengan beberapa kerajaan Islam dari Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, runtuh habis Majapahit. Nah, kerajaan besar di Jawa, Nusantara juga, diambil alih oleh Mataram Islam. Tetapi ternyata ada problem. Ternyata masih ada satu keturunan dari Majapahit, Kerajaan Pajang, yang rajanya adalah Jaka Tingkir. Nah, Jaka Tingkir itu nama rajanya saya lupa ya, nanti coba di searching di Google ya. Tapi dia lebih populer dengan sebutan Jaka Tingkir. Dia Raja Pajang. Pajang ini kerajaan Islam bukan? Dia kerajaan Hindu. Ya, corak ragamnya masih Majapahit. Nah, tentu saja ini menjadi hambatan secara politik bagi Raden Patah untuk memperluas kekuasaan Mataram Islam. Upaya-upaya untuk kemudian melakukan agresi terhadap Pajang itu menjadi satu trauma, khususnya bagi Sunan Kalijaga, yang menampilkan perannya sebagai pendamai. Sunan Kalijaga ini ya satu-satunya wali yang tidak berasal dari Timur Tengah kan? Ya, dia Jawa ya. Maka dia mencoba mendamaikan lah hal seperti ini. Bagaimana kemudian Islam dan budaya itu inkulturatif lah. Pendekatannya lebih ke tradisi kebudayaan dan agama menjadi media bagi Sunan Majapahit, dan itu luar biasa kan. Jadi di tengah-tengah ini ada Sunan Kalijaga yang selalu menjaga supaya peristiwa Majapahit itu walaupun kontroversi cerita ini tapi tidak terulang. Nah, tentu saja dalam strategi politik Patah tidak diam. Dia mengirim 2 penasehat
Jadi negosiasi dengan Pajang, Islam juga diakomodir, dan diberilah 2 penasihat raja. Dan Jaka Tingkir dengan kebijaksanaannya ya menerima. Dan 2 utusan Demak itu adalah bernama 1 Ki Ageng Giring, Ki Ageng Giring, 1 Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan. Nah. Arya Panak Kesang itu Nanti oh itu Arya nanti. Oke. Nah, 2 orang ini kan bertugas untuk kemudian menguasai Pajang secara kultur Islam. Tetapi Pajang kuat sekali dalam karakter kemajapahitannya, Hindunya. Majapahitnya. Corak Hindunya ya. Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan lebih ahli dalam bidang ketatanegaraan. Dia punya kerajaan di wilayah Boyolali. Kecil lah, tapi kerajaan masih kecil di Boyolali ya. Kalau Ki Ageng Giring dia lebih dikenal sebagai pertapa suci. Nah, karena dalam sekian waktu yang lama mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka Ki Ageng Giring mengambil keputusan untuk melakukan tapa suci. Mungkin orang Jawa kalau rentang waktunya kapan, kalau kebiasaan orang Jawa itu 41 hari ya. 41 hari. Tanpa makan dan tanpa minum ya. Ki Ageng Giring ya mencari jawaban, mencari inspirasi, mencari petunjuk untuk bisa masuk ke kerajaan. Bukan menyelesaikan tugasnya. Ya, artinya mengislamkan Pajang. Ya, meruntuhkan Pajang jangan buru-buru ke sana karena Sunan Kalijaga ada di tengah-tengah itu dan tidak menginginkan itu. Nah, di akhir pertapaannya para leluhur tergerak untuk kemudian memberikan, orang Jawa bilang wangsit, petunjuk. Akhiri puasamu di malam ke-40 hari. Mungkin saya bilang kira-kira mungkin puasanya 40 hari kalau dalam tradisi pendeta-pendeta suci Jawa. 41 hari tidak makan tidak minum, luar biasa kan. Kira-kira di akhir itulah, kalau dibilang hari mungkin di hari 41 dia selesai bertapa. Petunjuknya adalah pergi ke belakang rumah. Di kebun kelapa itu ada 1 kelapa istimewa. Ambil, minum sampai habis, dan keturunanmu akan menjadi Raja Jawa. Raja Jawa tentunya nanti pengaruhnya pasti Islam. Dan ini nanti yang akan jadi bakal cerita tentang dimulainya Mataram Islam di Jawa Tengah. Ini kan posisi titik sentralnya di Jawa Tengah ini, bukan di Jawa Timur nih. Jawa Tengah ini kan, kerajaan Pajang kan. Nah, dia pulang betul itu ada kelapa di belakang rumah. Dia ambil kelapa itu, satu-satunya kelapa. Pohon kelapa begitu banyak, nggak ada yang berbuah. Hanya wangsit itu benar-benar ada. Jadi secara fakta itu ada. Diambil. Tapi dia meminum kelapa yang ukurannya cukup besar itu, dia putus haus dulu. Maka dia putuskan untuk meletakkan itu di dapur. Orang Jawa bilang pawon, belakang rumah. Lalu dia berkebun dulu. Loh, kok kalau orang Jawa bilang kersane ngalam, kehendak alam. Hari itu tiba-tiba saudaranya, mitranya, Ki Ageng Pemanahan, datang berkunjung tuh ke rumah. Pas banget tuh. Ki Ageng Giring dikunjungi sama Ki Ageng Pemanahan. Sebagai saudara. Rumah kosong. Ya namanya saudara masuk saja. Haus, nggak ada yang kasih minum. Pergi ke belakang. Ada tuh air, tapi mau ambil air kok lihat ada kelapa, kan lebih asik minum kelapa. Seger ya. Potong itu kelapa. Minum. Keren ya, yang puasa saudaranya dia yang dapat anugerah. Kan perjanjiannya siapa yang minum air buah kelapa itu akan keturunannya akan menjadi Raja Jawa. Nah, dalam momen sedang minum itu, Ki Ageng Giring datang. Balik ke rumah. Terkejut dia lihat betapa hancur lepurnya hatinya. Saya yang dapat anugerah, saudara saya, kalau usia masih adik ya dia, adik saya yang minum. Ada versi yang mengatakan dia marah sekali ya. Saking marahnya kemudian dia menghempaskan kelapa itu dan kelapa itu terjatuh. Tentu saja Ki Ageng Pemanahan heran. Dia tanya, saya ini saudaramu, mau minum kelapamu kok kamu marah? Dijelaskan, kamu nggak tahu itu kelapa apa. Ya diceritakan. Dia bilang, ya sudahlah ini kehendak alam. Kalau memang kamu yang minum kelapa itu, keturunanmu yang akan menjadi Raja Jawa.
Nah, tapi Ki Ageng Giring masih mencoba mengambil kelapa itu, lalu meminumnya dan masih ada satu tetes. Alhamdulillah ada setetes. Ada setetes. Maka muncullah perjanjian. Oke, sampai sekian turunan. Kalau orang Jawa itu lebih meyakini 7 atau 9. 7 atau 9, turunan ke 7 atau turunan ke 9. Di angka-angka itulah. Setelah itu ke saya. Dan terakhir, setelah saya menyelesaikan, kita kembalikan lagi kepada yang paling berhak. Jawa. Maka ada tema besar kembalinya kejayaan Nusantara. Saya tidak mau ego sebagai orang Jawa Timur. Kalau ngomong teritorial, kembalikan lagi ke Jawa Timur. Mengapa Jawa Timur? Jawa Tengah itu kerajaan besar, dia punya Borobudur, punya Prambanan, tetapi tidak mendunia. Tetapi sejak Empu Sindok memindahkan ke Jawa Timur itu memimpin dunia. Tentu saja ceritanya tentang Majapahit. Sampai Madagaskar. Maroko. Orang-orang Jawa Timur ini keren-keren juga nih. Siapa? Soekarno. Gus Dur. Dipimpin Gus Dur, dipimpin Bung Karno, Majapahit mendunia. Tapi setelah Jawa Timur runtuh, mengecil lagi kita. Urusannya konflik dalam aja. Kan begitu. Tadi perjanjiannya adalah oke, kau jadi keturunan raja sampai kesekian turunan 7 atau 9. Saya satu balik ke Jawa Timur. Dalam pengertian kalau ngomong filsafatnya lebih dalam ya kita bicara ya. Mungkin kalau saya ngomong seperti nanti klaim-klaiman ya orang Jawa Timur nih mau jadi presiden apa segala macam. Tidak, mungkin tradisi Timur. Artinya kita kembalikan kepada tradisi Timur yang betul-betul murni, yang betul-betul menunjukkan karakter Nusantara yang pernah diwakili oleh satu kerajaan besar namanya Majapahit itu. Kembalikan lagi kepada jati diri itu. Itu hak mereka. Ya kan ceritanya si Pajang turunan Majapahit. Si Pajang, Oke, sekarang selesai nih perjanjian, sepakat. Sudah tidak ada perseruan lah. Memang kelapa aku yang dapat, kamu yang minum, ya sudahlah kita sudah. Nah tapi kan perjanjian ini kan harus terimplementasi. Bagaimana seorang pendeta suci, lalu kemudian seorang hanya utusan saja yang punya kerajaan kecil di Boyolali, bisa jadi raja besar keturunannya di Jawa. Implementasinya gimana? Gitu. Ya tentu saja cerita ini kan terus berlangsung pada wilayah-wilayah yang sifatnya mistik ya, metafisik ya. Nah, sampai akhirnya nggak ada jawaban tentang implementasi bagaimana menjadi raja Jawa. Tentu saja si Demak yang mengutus ini kan pusing juga itu. Ini 2 orang dikasih tugas nggak selesai sih. Akhirnya diambil alih langsung Raden Patah. Raden Patah mengirim utusan yang bernama Arya Penangsang, itu pertanyaannya tadi kan. Arya Penangsang itu seorang senopati yang luar biasa kesaktiannya. Dia dari kerajaan Demak. Dia punya kuda hitam yang luar biasa. Dia punya keris yang sakti sekali. Raden Patah berpikir kalau mau diserbu kerajaan Pajang itu, dia juga isinya orang-orang yang punya kanuragan hebat. Karena orang-orang Majapahit itu. Jadi kita dilumpuhkan dulu kekuatannya. Nah, di masa-masa itu kan raja mati maka perang dimenangkan. Panglima mati, perang dimenangkan. Atau panglimanya mati dulu kemudian perang menjadi mudah. Nah, Jaka Tingkir punya kakak perempuan yang suaminya adalah panglima utama di Pajang. Selama panglima itu masih, saya mohon maaf nama-namanya nanti searching saja ya, karena ini pertanyaan mendadak saya lupa. Siap. Karena saya lebih fokus kepada alur cerita daripada kepada penokohannya. Ya. Jadi Arya Penangsang singkat cerita datang ke Pajang dengan menyusup malam-malam membunuh itu panglima. Tetapi keris yang dia tancapkan tidak mampu dia tarik kembali. Ya daripada terlambat ketahuan lari sajalah. Besok pagi terjadi huru-hara besar. Panglima mati. Siapa yang membunuh? Kalau tidak orang yang punya kesaktian luar biasa tidak mampu membunuh panglima yang juga sakti. Nah, peristiwa ini didengar oleh Sunan Kalijaga. Maka Sunan Kalijaga juga ada dan melihat keris itu dia terkejut. Kacau lagi nih. Peristiwa perseteruan dengan Majapahit yang membenturkan Islam dengan kebudayaan Jawa akan terulang lagi kalau begini caranya. Maka diberitahulah Jaka Tingkir bahwa ini ada peristiwa politik di belakang. Bahwa keris itu adalah milik Arya Penangsang dan Arya Penangsang adalah kerajaan Demak. Maka Sunan Kalijaga mengusulkan biarlah saya yang menyelesaikan masalah. Ya, singkat cerita Sunan Kalijaga datang ke Demak lalu kemudian ngomong ke Patah bahwa mengapa kamu melakukan ini lagi?
Tapi kemudian nampaknya patah cuci tangan. Maka Bukan saya. bukan saya. Iya, kata Raden Patah. Arya Penangsang. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa pribadi. Jaka Tingkir karena mendapatkan informasi politik dari Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaannya dia sebagai raja yang lebih memilih karakter Jawanya mengalah demi tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar, ya sudah dia diamkanlah peristiwa ini. Tetapi ini kakak kan nggak terima suami mati. Akhirnya si Jaka Tingkir Ya dituntut terus, saya ini punya adik raja, suami saya mati, dan suami saya ini orang penting, tetap yang mati juga sudah, yang membunuh juga tahu, kenapa nggak dibalas? Jaka Tingkir kan dilema, dibalas jadi peristiwa besar, didiamkan kakak marah-marah. Kakaknya sampai kemudian memutuskan untuk telanjang bulat masuk ke gua dan bersemedi seumur hidup. Dia baru mau keluar ke gua itu kalau Jaka Tingkir membalaskan dendamnya. Nah, dalam kebingungan Jaka Tingkir memanggil Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring, namanya penasihat. Nah, mungkin disitulah inspirasi itu muncul. Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan mengusulkan supaya kasus ini menjadi kasus pribadi, dibikinlah sayembara. Siapa kesatria hebat yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan diberi hadiah besar. Raja bertanya, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah alas mentahok. Nah, maka ada versi namanya alas mentahok, ada namanya Wayu Gagak Emprit. Apa sih Wayu Gagak Emprit itu? Wayu Gagak Emprit itu adalah perjanjian kelapa tadi, namanya Wahyu Gagak Emprit. Gagak, burung gagak. Emprit itu burung yang kecil. Berawal dari kecil, karakter gagak itu kan suka emas. Simbol raja itu. Wayu Gagak Emprit itu adalah wahyu yang diberikan kepada raja. Nah, tetapi terimplementasinya perjanjian alas mentahok. Apa itu perjanjian alas mentahok? Apa tuh? Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan mengusulkan kepada raja, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah alas mentahok. Alas mentahok adalah satu daratan hutan yang penuh dengan hutan, yang teritorialnya itu antara Parangkusumo di sebelahnya Parangtritis sampai ke puncak Merapi. Dari selatan, dari kidul sampai ke tengah itu. Sampai ke tengah ya, ke puncak Merapi ya. Puncak Merapi. Nah, itulah yang sekarang menjadi Mataram Islam, Kasultanan Yogyakarta. Nah, raja setuju. Itulah itunya, apa hadiahnya? Hadiahnya. Oke. Jadi kerajaan Yogyakarta itu tanahnya adalah hadiah dari peristiwa ini. Oke. Selesai, setuju. Perintahnya bikin sayembara. Nah, ide politik muncul. Kalau bisa kita beresin dan kita yang dapat hadiah, kenapa orang lain? Maka sayembara itu tidak pernah dibuka. Internal aja. Kembali lagi pada perjanjian Wayu Gagak Emprit. Kan kamu 9, ya saya nggak tahu 9 atau 7 ya. Tapi keturunanmu akan menjadi raja, terakhir saya. Nanti karena saya susah mendeteksi 7 dan 9, tetapi Sultan Hamengkubuwono 9 itu yang terakhir sebenarnya. Nanti saya ceritakan kenapa Sultan Hamengkubuwono 9 yang terakhir. Nah, si Ki Ageng Pemanahan itu punya anak namanya Panembahan Pasopati. Ini yang mau disetting jadi raja pertama, raja besar Jawa pertama. Nah, maka sayembara ini diambil. Maksudnya Panembahan Pasopati harus mengalahkan Arya Penangsang. Ini dalam sekian waktu dipersiapkan kanoragannya, taktik berantemnya. Perjanjiannya prajurit tidak boleh ikut. 1 lawan 1, fact to fact. Nah, informasi tentang kelemahan Arya Penangsang itu tidak akan berdaya apabila perang di air. Nah, bagaimana menenggelamkan Arya Penangsang di air? Arya Penangsang itu punya kuda hitam, namanya, saya lupa ya, nanti di searching ya. Kudanya ada namanya, itu keren sekali. Bukan kuda depak, bukan? Bukan, nanti di searching ya. Lupa saya. Kuda hitam, lalu Panembahan Pasopati pakai kuda betina, itu kuda jantan itu. Nah, ditantanglah di tepi sungai. Nah, kuda hitam melihat kuda betina birahi itu. Ngerikik jatuh Arya Penangsang ke sungai. Hajar habis-habisan. Ya sudahlah. Yang kalau versi keris jadi Runchan Melati itu kontroversi juga, saya nggak perlu masuk ke situ. Tetapi pertempuran itu dimenangkan oleh Panembahan Pasopati. Artinya selesai menghadap raja, alas mentahok diserahkan kepada Panembahan Pasopati. Maka selanjutnya Panembahan Pasopati harus mendirikan kerajaan. Jadilah kerajaan Yogyakarta. Ya sekarang megah. Dulu gimana? Nggak pusing.
Kalau abang yang disuruh buka hutan begitu besar. Iya. Hutan itu bisa dibayangkan masih rimbun dan pasti masih banyak makhluk-makhluk kasat mata yang ada di situ. Iya. Maka Panembahan Pasopati memutuskan untuk meminta tolong kekuatan energi di luar manusia. Dia bersemedi di Parangkusumo. Parangkusumo. Di atas batu. Sampai kemudian datanglah seorang ratu penguasa pantai selatan yang dikenal begitu. Dikenal begitu. Terjadi perjanjian. Saya bantu, tapi Raja Mataram harus menikah dengan saya. Jadi Panembahan Pasopati menikah dengan, ya kalau di Mataram Islam itu kan di Jogja kan kita lihat bahwa ada kepercayaan bahwa setiap raja itu punya istri, tetapi sebenarnya istri goibnya Nyi Roro Kidul. Maka di tempat penyimpanan kereta itu kan ada kereta yang diberikan khusus untuk Nyi Roro Kidul. Iya. You berakhir kasih saya. Kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya? Saya kok meyakini Sultan Hamengkubuwono IX ya. Pas banget ya. Kenapa? Sampai Karena pada saat tiba-tiba terjadi agresi, terjadi proklamasi tahun 45, terus kemudian tahun 49 setelah perjanjian konferensi meja bundar di kapal Rem Royon, kan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, ya. diakui tahun 49. Presiden pertamanya Bung Karno dilantik di Yogyakarta. Iya. Dan Sultan Hamengkubuwono IX dengan segala kebijaksanaannya mengatakan, saya tunduk kepada Republik Indonesia dan menyerahkan betapa besar kekayaannya kepada Bung Karno. Bung Karno. Seluruh pegawai negeri hari itu dibayar oleh kerajaan. Nah, uang diberikan pada Bung Karno, Yogyakarta dipersilakan menjadi tuan rumah. Walaupun nanti akhirnya alam sebenarnya berkehendak, lalu Rabang itu sebenarnya yang mimpin. Jayakarta itu kan. Jayakarta nih. Nah, ini kita masuk ke Jayakarta. Nah, nanti dulu saya selesaikan dulu ini kan. Nah, ya tentu saja kan dasar ilmiah logikanya masih belum ketemu, tapi kan namanya ilmu katuk ya. Iya, ilmu tua ini namanya. Tua, ya. Ini kan cerita ya, pitutur itu ya. Pitutur. Kitabnya namanya Tatu Pagelaran. Tatu Pagelaran itu kitab yang nggak pernah tertulis tapi diceritakan. Termasuk diceritakan ke saya, maka saya ceritakan. Iya, makanya ini saya. Tapi kalau diminta pertanggungjawaban ilmiah saya nggak bisa, karena ini kitabnya Tatu Pagelaran. Okay. Nah, Sultan Hamengkubuwono IX itu punya anak Sultan Hamengkubuwono X. Tidak punya anak lagi. Nggak punya anak lagi. Ya, sudah selesai kan berarti? Artinya udah berakhir Iya. dari perjanjian Gagak Emprit itu. Iya. 9. Nah, terakhirnya adalah Kegiring kan? ke Bung Karno. Enggak, saya nggak bicara Bung Karno. Bung Karno itu dalam konteks Indonesia. Ini, berarti berakhir karena Kita masih ngomong Raja Jawa. Raja Jawa ya. Apakah Anda setuju bahwa Bung Karno Raja Jawa? Enggak. Kan konsep itu juga bukan raja. Bukan kerajaan. Oke, sebenarnya kan ini perjanjian yang sudah selesai tetapi masih diterus-terusin. Nah, siapa keturunannya Ki Ageng Giring ini? Nah, yang sisa satu tetes tadi itu, Pak Joko. Istana kan sampai sekarang. Ada yang bilang Solo. Iya. Karena sejak perjanjian Giyanti pecah menjadi dua. Sejak Sultan Hamengkubuwono keempat kemudian terjadi perseteruan keluarga, pecah jadi dua. Atas pengaruh VOC juga semakin pecah. Kasunanan, Kasultanan. Banyak orang yang mengatakan bahwa Ki Ageng Giring ya di sebelah sana. Solo. Oke. Mau menuntut saya tidak mau berani masuk ke politik ya. Apakah presiden kita yang luar biasa itu adalah bagian dari itu, saya tidak tahu. Dan presiden hari ini dekat sekali dengan beliau, apakah juga bermain-main pada wilayah itu, saya tidak. Jadi ini masih misteri ya. Tapi kalau dari cerita Ibu Tin masih dari susunan Solo itu apakah Pak Harto itu mengetahui tentang sejarah ini? Ada hal-hal yang tidak terungkap di permukaan dalam upaya mencapai kekuasaan di Indonesia. Itu yang membuat Indonesia berbeda. Iya. Pencarian wahyu dan segala macam itu. Anda bayangkan Bung Karno dengan kekuatannya yang maha dahsyat.
sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana seluruh rakyat dia rapat di IKADA, semua orang dengar dia. Hari itu peristiwa 65. Kita ini anak muda ini tahu kontroversinya. Iya. Kita nggak mau masuk di persoalan komunisnya. Tapi oke kan, paham kan bagaimana perebutan kekuasaan. Bisa saja kan Bung Karno melawan, tapi kok dia membiarkan Soeharto? Atau memang seperti para pemimpin kita yang punya unsur-unsur yang tidak tampak di permukaan ini kemudian memahami bahwa Kayak sejarah terulang ya. Seperti sejarah terulang, Pak. Kalau tadi Mbak cerita tentang sebenarnya bukan lebih tepat dikatakan secara berulang, tetapi mereka paham tentang alur perjanjian. iya. Maka pemimpin kita ini kan pemimpin ningrat semua yang terikat pada perjanjian-perjanjian itu. Abang dengan saya nggak terikat perjanjian, nggak bisa jadi presiden deh kayaknya kita. Jadi karena belum ada perjanjian. Ya kita beresin aja perjanjian ini. Oke. Jadi sekarang saya nggak mau masuk ya, karena kalau masuk nanti jadi asumsi politik ini, saya mendukung siapa atau menunggu siapa, karena sebaiknya dikasihkanlah ke dia, terus kemudian supaya perjanjian selesai, lalu Indonesia kemudian segera lepas menemukan model yang terkini masalah politik. Menjadi Tapi era baru dunia. faktanya bahwa Sultan Hamengkubuwono X tidak punya anak laki, tetapi memaksa dengan fatwa rajanya bahwa putrinya boleh menjadi raja sampai ke MK segala. Ini perjanjian mereka tapi dibawa-bawa kepada ketatanegaraan. Kan aneh juga gitu loh. Satu hal mereka mengikuti tata negara, tapi di satu hal mereka juga melecehkan budaya mereka sendiri. Ya, kita bukannya tidak setuju perempuan jadi raja, tetapi dalam aturan Mataram Islam itu tidak bisa perempuan jadi raja. Dan kita kan sudah memberikan keleluasaan kepada kerajaan-kerajaan itu untuk menjadi simbol budaya. Nggak bisa lah. Kan mereka yang melanggar sendiri. Nggak, maksud saya begini. Siapakah satu orang ini, saya nggak mau jawab hari ini. Siapa? Ya ini menjadi diskusi lanjutlah. Oke, terima kasih mungkin itu ya. Makasih banyak Pak Joko. Siap. Kita, itu luar biasa banget pengetahuan sejarahnya nih. Nanti mungkin lain waktu, lain kesempatan. Sejarah yang basis data ilmiahnya masih harus kita telusuri. Ya. Ini Memang sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah tantu pagelaran. Ini adalah tutur tinular dari cerita-cerita para leluhur yang bagi saya menarik untuk mencari model kepemimpinan dan gaya politik Indonesia. Memahami Indonesia ini supaya lebih maju ke depannya. Ini penting banget pelajaran sejarah seperti ini. Ya mungkin nanti kita coba cari sumber-sumber yang lebih menguatkan dari penyampaian dari Pak Jangan Joko. mudah percaya, tidak lanjut secara ilmiah. Siap. Data-data otentik. Ya, siap. Makasih banyak Pak Terima kasih. Joko. Ya. Kan? Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.